Berangkat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, saya melihat protokol kesehatan sudah diberlakukan oleh pihak maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang mengundang saya menuju ke Lombok. Calon penumpang yang antre di loket check-in hingga proses validasi dokumen penerbangan, seperti surat hasil rapid test, kartu identitas, dan boarding pass, diatur jaraknya kurang lebih 1 meter. Selamat datang, silakan tujuan Lombok Raya. Ketika berada di dalam pesawat, tempat duduk juga diberi antara satu kursi kosong antara penumpang yang satu dengan penumpang lainnya. Setelah menempuh perjalanan 3 jam lewat udara, saya akhirnya tiba di Lombok dan langsung menuju ke pelabuhan Teluk Nara di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, untuk menyeberang ke kawasan Gili Trawangan. Sebelum naik boat, saya bersama penumpang lainnya harus mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, diperiksa suhu tubuh, dan mencuci tangan dengan cairan hand sanitizer. Dari Gili Trawangan, saya sudah tak sabar ingin snorkeling untuk melihat pesona pemandangan bawah laut Gili Meno yang tersohor itu. Di kedalaman 5 meter terlihat beberapa patung menyerupai manusia yang membentuk lingkaran. Ikan-ikan hias yang warawiri di sela-sela patung seolah menambah daya tarik tersendiri ketika berada di spot snorkeling dan diving ini. Menurut pengelola restoran yang ada di Gili Trawangan, wisatawan lokal yang datang saat pandemi hanya berkisar antara 100 hingga 150 orang per hari. Padahal jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, jumlahnya bisa mencapai 2.000 hingga 2.500 orang per hari. Karena penerbangan internasional belum dibuka, jadi keadaan tamunya itu sangat berkurang sekali. Dikarenakan Gili Trawangan itu identik dengan tamu-tamu dari luar negeri. Nah, sekarang PR kita di sini adalah bagaimana sih kami menggrab tamu-tamu lokal, domisili lokal untuk berkunjung ke sini. Kondisi ini tentu membuat Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran setempat berupaya untuk membuat strategi agar Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air juga diminati oleh wisatawan lokal. Ada istilah sustainability tourism, jadi itu pariwisata yang berkesinambungan. Saat ini saya lihat, satu, kita harus merubah pasar. Dari pasar mancanegara, semua orang sudah tahu Gili, bahkan mungkin dia pikir Gili juga negara sendiri gitu. Ada sebagian turis yang berbicara seperti itu. Nah, itu akan saya rubah mindset, sekarang kita harus merubah ke market domestik. Intinya bahwa kita pun welcome gitu loh dengan domestik. Kalau yang kemarin mungkin 10-20%, marketnya sekarang ya mau tidak mau menjadi 100%. Pengunjung di kawasan Gili Trawangan juga bisa melihat keindahan pantai sambil bersantai menikmati makanan yang dijual di restoran atau kafe yang telah menerapkan protokol kesehatan dan mendapatkan sertifikasi CHSE dari Dinas Pariwisata NTB dengan mengedepankan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Menurut saya sekarang bolehlah ke tempat wisata ya, dengan tanda kutip jangan terlalu yang berkerumun banyak gitu, bergerombol. Jadi makanya kami pilih ke Gili karena tahu di Gili-Gili itu suka sepi gitu ya, terutama yang tadi yang Gili Meno sama Air. Nah, sekarang sekalian ngecek nih sekarang di sini Trawangan yang biasanya penuh gitu ya kan. Ternyata beginilah, termasuk sepi banget ini ya. Wisatawan juga bisa menyewa kendaraan tradisional dokar yang biasa berhenti di depan restoran untuk berkeliling Gili Trawangan, atau bisa menggunakan sepeda sambil berolahraga atau berburu spot foto yang instagramable. Ingat, protokol kesehatan tetap harus diberlakukan agar sektor pariwisata kembali bangkit untuk memulihkan ekonomi nasional. Arman Helmi, Septiadi Pradana, Lombok, Nusa Tenggara Barat.